Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat bergabung kembali di mata kuliah Statistika Matematika 1. Nah, materi ini adalah kelanjutan dari materi Statistika Matematika 1 minggu kemarin. Sebelumnya saya ingatkan dulu agar supaya untuk menyiapkan alat-alat tulisnya ya, agar nanti apabila ada hal-hal yang perlu ditulis silahkan ditulis, dan untuk pertanyaannya nanti ada sesi Zoom ya dengan saya setelah ini. Oke, yang pertama kita pelajari adalah peluang. Kemarin kita sudah belajar tentang cara menentukan banyaknya titik sampel ya. Sekarang kita belajar mengenai peluang ya. Ada beberapa hal yang perlu kita garis bawahi di sini. Peluang itu artinya kemungkinan ya. Ada beberapa hal, yaitu ya 3 ini. 1, adanya eksperimen ya, atau percobaan. 2, dari hasil eksperimen itu ada outcome-nya. Dan yang ketiga adalah atau peristiwa. Nah, seperti itu ya. Nanti kita langsung saja mengenai peluang ini. Intinya peluang itu adalah banyaknya titik sampel dibagi ruang sampel ya, seperti itu. Nah, setiap peristiwa akan mempunyai peluangnya masing-masing, dan peluang terjadinya peristiwa itu akan mempunyai penyebaran yang mengikuti suatu pola tertentu yang disebut distribusi peluang. Ini nanti kita akan pelajari ya, tapi tidak di Statmat 1 ya. Sebagai contoh, ada satu kartu bridge ya, itu dicari dari sekumpulan kotak, dari sekumpulan kartu bridge. Nah, hitunglah peluang bahwa kartu itu adalah kartu hati. Nah, S-nya kemungkinan ruang sampelnya yaitu ada 52 ya, karena jumlah kartu bridge itu ada 52, serta yang A itu kemungkinan muncul kartu hati, karena kartu hati itu jumlahnya ada 13 ya, ada A sampai King ya, maka 13 ini NA nya adalah 13. Jadi peluangnya A disimbolkan PA ini dalam huruf besar semua, yaitu 13/52 atau 1/4 seperti itu. Saya kira ini sudah kalian pelajari berulang-ulang kali ya ini. Jadi nanti saya tidak akan secara detail lagi menjelaskannya. Terus kita masuk ke frekuensi harapan ya. Frekuensi harapan ini memberikan perhitungan berapa banyak kemungkinan dari suatu kejadian itu bakal terjadi. Nah, frekuensi harapan ini diperoleh dari perkalian antara peluang dengan banyaknya percobaan. Intinya seperti itu ya. Contohnya, peluang munculnya angka pada pelemparan sebuah mata uang logam itu adalah 1/5 ya. Percobaan pelemparan uang logam dilakukan 310. Mohon maaf ini keliru ya. Ini bukan 1/5, ini 1/2 seperti itu. Nah, nanti karena sampel dari uang logam itu hanya ada 2 kan, angka dan gambar, ini 1/2. Kalau dilempar sebanyak 310 kali, berarti setengah itu dikali 310 ya. Maka hasilnya menjadi di 310 dibagi 2 yaitu 155. Jadi frekuensi harapannya untuk kasus ini adalah 155. Dengan demikian itu secara umum frekuensi harapan ditulis seperti ini. Misalnya peluang kejadian A dikali M itu banyaknya percobaan. Kita lanjutkan. Nah, ini peluang komplement suatu kejadian. Komplement itu kebalikannya ya. Pembahasan materi mengenai peluang suatu kejadian selanjutnya adalah peluang komplement suatu kejadian.
Contohnya komplement dulu kita kasihkan definisinya. Peluang komplement suatu kejadian menyatakan kejadian yang berkebalikan dengan kejadian yang diharapkan. Seperti itu ya. Jadi kebalikannya dari satu percobaan A, misalnya kejadian atau tidak terjadinya kejadian A, bisa juga disebut seperti ini juga. Nah, maka simbolnya adalah A pangkat C besar ini, C kapital ini namanya simbol dari komplement dari kejadian A, seperti itu ya. Contohnya, misal nilai peluang berhasilnya sesuatu itu adalah 0,78, maka peluang gagalnya ya 1 dikurangi ini 0,22. Dengan demikian secara umum itu peluang kejadian komplement itu adalah 1 dikurangi peluang kejadian tersebut. Seperti itu ya, nanti dibaca sendiri ini. Terus peluang kejadian majemuk. Nah, peluang kejadian majemuk merupakan peluang dua kejadian yang terjadi. Notasi peluang untuk kejadian majemuk itu adalah U besar ini atau simbol anion. Nah, misalkan A, B itu adalah dua buah kejadian di dalam ruang sampel S. Peluang kejadian A, U gabungan B ya, itu dapat ditentukan dengan menggunakan rumus peluang kejadian berikut. Jadi seperti ini ya. A peluang A gabungan B itu adalah yang ini ya simbolnya. Nah, PA ini adalah peluang kejadian A, PB peluang kejadian B, dan PA irisan P itu peluang kejadian A sekaligus kejadian B. Nah, kita ambil contoh satu buah kartu diambil dari satu paket kartu remi tanpa joker ya, kartu bridge ya. Peluang terambilnya kartu king atau kartu berwarna hitam adalah, ini ada dua kejadian, kartu king dan berwarna hitam. Sekarang yang A itu muncul terambilnya kartu king, berarti kan ada 4, karena macamnya hanya ada 4 kan, berarti 1/13 dari 4/52 itu disederhanakan. Untuk kejadian B itu sama caranya ya. Terus tinggal kita cari A irisan B, kejadian terambil satu kartu king dan warnanya juga hitam, maka ada 2, yaitu keriting dan juga hati kebalik itu ya, itu kan juga hitam juga kingnya. Jadi ada 2/52. Nah, dengan demikian peluang terambilnya tinggal kita masukkan dalam rumus ini, nah, ketemu 7/13. Saya kira ini sangat mudah. Nanti kalian bisa cari ya referensi soal dan kalian kerjakan sendiri seperti itu untuk mengasah untuk kalian berlatih di rumahnya masing-masing seperti itu. Sekarang peluang kejadian majemuk yang saling lepas. Bedanya kalau tadi ada irisannya, kalau ini karena saling lepas berarti irisannya tidak ada. Udah itu saja. Contohnya, peluang terambilnya satu kartu diamond, jadi ini kotak ya, atau kartu berwarna hitam dari tumpukan satu paket kartu remi tanpa joker adalah dua kejadian berupa terambilnya kartu diamond berwarna merah dan kartu berwarna hitam merupakan kejadian yang saling lepas ya. Nah, alasannya adalah karena kartu diamond tidak ada yang berwarna hitam dan tidak ada kartu berwarna hitam yang merupakan diamond. Nah, penyelesaian dari contoh itu adalah ini. Kejadian terambil satu kartu diamond ya. Jadi 13/52. Nah, kejadian terambil satu kartu berwarna hitam ini diamond merah ya, itu 13/52. Nanti ditambah sendiri. Yang B, kejadian terambil satu kartu warna hitam, karena ini kan merah tadi, ini warnanya hitam, berarti 26/52. Peluang terambilnya satu kartu diamond berwarna merah atau satu kartu berwarna hitam itu adalah
tinggal dimasukkan dalam rumusnya ini. Jadi kartu diamond berwarna merah dan kartu berwarna hitam itu tidak ada kaitannya antara satu sama yang lainnya, seperti itu ya. Nanti ini yang kurang-kurang ditambahi sendiri ya, ini kurang tambah merah seperti itu, ini kurang merahnya. Oke, peluang kejadian majemuk yang saling bebas. Dua kejadian dikatakan saling bebas jika kejadian A tidak mempengaruhi kejadian B ya. Misalnya pada kejadian pelemparan koin, pada pelemparan pertama muncul angka, kemudian pada pelemparan kedua muncul mata uang yang sama. Rumus untuk menentukannya itu seperti ini ya, perkalian peluang A kali peluang B ya. Contohnya dari pelemparan 2 keping uang logam yang dilempar satu kali, peluang munculnya sisi gambar pada mata uang pertama dan pada mata uang kedua itu muncul sisi angka uang yang sama adalah, ini kita suruh mencari ya. Jadi kita harus tahu dulu ruang sampelnya, ini untuk mempermudah ya. Misalkan A, kejadian munculnya sisi gambar pada mata uang pertama. Berarti yang dilihat ya yang pertama ini nanti. Yang gambar yang mana? GG dan GA saja, jadi 2/4. B, munculnya sisi mata uang yang sama untuk kedua mata uang tersebut, berarti yang sama GG dan AA, berarti ada 2, 1/2 juga. Nah, kejadian A irisan B nya yaitu tinggal dikalikan setengah kali setengah 1/4. Jadi peluang munculnya sisi gambar pada mata uang pertama dan mata uang kedua muncul sisi mata uang yang sama adalah 1/4. Seperti itu ya. Ini ada pertanyaan, saya buatkan latihan, nanti tolong kalian kerjakan ya. Nanti apabila masih ada yang belum bisa dipahami bisa bertanya kepada saya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.